sekalian? Sehat semuanya anak sekalian? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur inilah kita melakukan aktivitas kita selalu dalam keadaan iman. Karena pada dasarnya manusia itu kalau kita senantiasa bersyukur pasti Allah akan tambah kenikmatan. Bagian daripada tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada senantiasa menuntut ilmu. Baik, agar ilmu kita berkah, agar ilmu kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah, maka setiap aktivitas belajar kita mari kita mulai dengan membaca doa. Karena doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Semua siap? Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan setiap doa-doa yang kita lakukan akan memotivasi diri kita semakin semangat dan semakin Allah memberikan kita kemudahan dalam belajar. Amin ya Rabbal. Amin. Baik, anak sekalian, sebelum kita belajar, Bapak ingin mengecek absensi setiap siswa, kehadiran siswa, apakah sudah semuanya bisa hadir dan mengikuti pelajaran? Hadir ya? Baik, Bapak absen. Ananda. Hadirah. Iya. Ani. Hadirah. Laura. Baik, setelah Bapak absen, semuanya sudah siap belajar? Sudah dipastikan pikiran kita fokus untuk belajar? Oke, agar kita belajarnya lebih nyaman, lebih terfokus. Bapak pengen lihat, coba lihat di samping kiri dan samping kanan atau di bawah meja atau di laci, barangkali ada yang sampahnya masih berserakan. Karena sebagai seorang yang beriman itu dipastikan selalu menjaga kebersihan. Karena kebersihan adalah bagian daripada iman. Silakan untuk membersihkan loker, meja, dan kalau ada sampah. Silakan. Ya, Bapak coba. Ya, taus. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya bagus, kasih hapus buat kita. Rasanya sudah bagus, tajwidnya juga sudah lumayan bagus. Baik anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang peristiwa tragedi hari akhirat atau hari kiamat. Minggu yang lalu kita sudah bahas terkait dengan peristiwa hari kiamat, terus ada kiamat kubro dan kiamat kubro. Kemudian ada fase-fase terjadinya setelah hari kiamat, ya, ada hari yaumul barzah, yaumul wizah, yaumul ba'ats dan sebagainya. Sebelumnya mari kita pahami dulu, kita melanjutkan materi kita tentang hari kiamat. Tujuan dalam pembelajaran kita menggunakan metode Snowball Drawing, ya. Tujuan pertama adalah, perhatikan sekalian, yang pertama adalah mampu mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Apa itu hari kiamat? Apa itu hari akhir? Itu kalian mampu menjelaskannya. Yang kedua, mampu menjelaskan contoh-contoh peristiwa kiamat sugro.
dengan benar. Baik teman sekalian, sebelum kita lanjutkan materi kita tentang hari kiamat, mungkin terlebih dahulu kita sering melihat tayangan televisi atau di channel YouTube terkait dengan tragedi peristiwa hari kiamat. Yuk kita sama-sama saksikan, kita sama-sama fokus untuk melihat tayangan video ini. Nanti kalian coba untuk menyampaikan pemahaman tentang video ini, kemudian kalian bisa mendiskusikan, kemudian kalian juga bisa mempresentasikan peristiwa itu di dalam beberapa surat yang semuanya menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa hari akhir. Hari akhir adalah hari di mana semua alam semesta akan hancur dan semua makhluk hidup itu akan mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Mari kita lihat, kita kaji di dalam Quran surat Al-Zalzalah yang Allah mengilustrasikan bagaimana dahsyatnya terjadinya hari kiamat atau hari akhir. Mari kita sama-sama baca. Anak-anak sekalian, Allah gambarkan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyatnya di dalam surat Al-Zalzalah, yang artinya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kita menyaksikan video tayangan yang sudah kita tayangkan. Sudah ada gambaran buat kalian bagaimana dahsyatnya peristiwa hari kiamat? Sudah. Baik, anak sekalian, selanjutnya mari kita melakukan sebuah permainan dengan menggunakan bola salju terkait dengan peristiwa hari kiamat. Nanti pembagian kelompok ya, kelompok-kelompok saling memberikan pertanyaan dan kelompok yang lainnya pun saling menjawab. Sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya? Hitungan ketiga dimulai. 3, 2, 1. Oke. Silakan dipresentasikan soal-soalnya, didiskusikan dengan temannya, kemudian cari jawabannya. Ya. Semangat? Masih semangat? Silakan kelompok mana dulu yang sudah siap? Kelompok mana dulu? Oke, kelompok 1 sudah siap. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sehingga dapat berkumpul di kelas yang insyaallah dimuliakan Allah oleh Allah ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang telah menunjukkan kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang ini. Tiga kalinya, bedanya kami di sini akan menjelaskan tentang pengertian hari kiamat dan macam-macam hari akhir. Iman kepada hari kiamat adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan tiupan trompet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok kedua untuk memberikan presentasi argumen terkait dengan peristiwa hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terjadi pada sebagian makhluk atau alam. Kiamat jenis ini sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Arsikum al-Masyhudi mengatakan dalam buku 10 peristiwa besar menjelang kiamat bukan daya yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3.
bahwa segala perbuatan yang dilakukan saat ini akan mendapatkan balasan karunia. Sedangkan mereka yang melakukan perbuatan buruk dan dilarang oleh agama akan mendapatkan balasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Baik, sudah ya. Semuanya sudah paham ya peristiwa hari kiamat bakal terjadi, dan peristiwa hari kiamat itu tidak akan satupun manusia bisa menghindar dari semua peristiwa itu. Untuk presentasi yang disampaikan dari teman-teman sudah cukup luar biasa, kemarin baik. Di sini Bapak akan semangat. Semangat. Oke, akan memberikan sekaligus soal-soal sebagai pengukuran capaian kita dalam memahami tentang materi hari kiamat atau peristiwa hari kiamat. Oke, Bapak akan bagikan soal. Silakan dikerjakan nanti ya. Silakan anak-anak bagikan. Ayo dikerjakan kelompoknya. Silakan dikerjakan masing-masing. Oke, silakan kerjakan kelompok yang sebelah ini. Peristiwa yang terjadi, maka kita harus mengambil hikmah daripada pembelajaran peristiwa hari kiamat itu, bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam membantu orang tua dan lain sebagainya. Bukti bahwa kita beriman kepada hari kiamat. Bahan refleksi kita nanti Bapak berikan tugas di rumah. Kalian berdiskusi dengan orang tua terkait dengan peristiwa hari kiamat. Oke, kesimpulannya sekalian bahwa dalam kehidupan ini ada awal dan ada akhir, dan akhir dari peristiwa kehidupan dunia adalah hari kiamat, yang tidak ada satupun manusia atau makhluk yang lain yang terhindar dari itu semua. Perlu kita pahami bahwa hikmah dari peristiwa-peristiwa hari kiamat adalah menjadikan diri kita semakin rajin dan taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga beramal sosial yang membantu saudara, membantu orang tua, itu adalah bagian daripada ibadah. Kemudian senantiasa mendorong kita untuk senantiasa bersikap satu terhadap orang tua ya. Apalagi mohon maaf Bapak sudah merasakan bagaimana sedihnya, bagaimana sangat luar biasa tidak sanggup untuk ditinggalkan orang tua. Mumpung kalian masih punya orang tua, bahagiakanlah mereka dengan cara kalian bersemangat sungguh-sungguh dalam belajar. Gak ada yang gak mungkin bisa, gak ada yang gak mungkin bisa tercapai kalau kita gak semangat dan senantiasa belajar dari kedua orang tua. Ya, selanjutnya adalah senantiasa mendorong untuk senantiasa waspada terhadap hati-hati dalam berperilaku. Karena setiap perilaku yang kita lakukan itu pasti ada jawabannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan. Siapa saja yang melakukan amal kebaikan sekecil ataupun sederhana, membuang makanan yang membahayakan, sekiranya temannya jatuh gara-gara makan itu maka diambil, itu pahala. Membuang duri, membuang tusuk cilok itu juga bagian pahala. Jadi awas, kalau ada yang membuang tusuk-tusuk sate itu sama aja sedang menebar dosa. Alhamdulillah ini baik anak sekalian, mudah-mudahan pembelajaran hari ini Allah takdirkan
pembelajaran kita menjadi pembelajaran yang bisa menerapkan diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Kita tutup semuanya dengan membaca alhamdulillah, Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la